Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi Hati Menjadi Tenang dengan Sholat dan Zikir bersama Ibu Heni Tristianti. Sebelum membahas materi, silahkan kalian memahami capaian dan tujuan pembelajaran berikut ini. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah makna sholat dan zikir, dasar hukum sholat dan zikir, keutamaan sholat dan zikir, hikmah sholat zikir, dan istiqomah dalam sholat dan zikir. Supaya pembelajaran mendapat ridho dari Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebagai pemantik motivasi dan semangat belajar, kita berpantun dulu yuk. Jalan-jalan ke kota Swiss. Jangan lupa membeli souvenir. Anak-anak berhati manis, mari istiqomah, sholat, dan zikir. Berkunjung ke rumah Ustadz Muzakir. Jangan lupa membeli pinang. Hidup dipenuhi sholat dan zikir, hati menjadi damai dan tenang. Selanjutnya, mari memulai pembelajaran diawali dengan makna sholat dan zikir. Anak-anak sekalian, tahukah kalian apa makna sholat? Menurut bahasa, sholat adalah doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kedua, makna zikir. Menurut bahasa, zikir adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya, kita akan memahami dasar hukum dan tata cara sholat dan zikir. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, supaya kita menjadi orang yang beriman, mari kita tunaikan sholat dan zikir dengan istiqomah. Berikutnya, apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah setiap perkataan dan perbuatan yang membentuk hakikat sholat. Apabila salah satu rukun tidak dikerjakan, maka sholat tersebut hukumnya tidak sah. Rukun sholat yang dimaksud adalah niat, takbiratul ihram, diri bagi yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud, duduk iftirasi, membaca sholawat, salam, tertib. Ketiga, dasar hukum dan tata cara sholat dan zikir. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Anak-anak sekalian, selanjutnya berikut ini pahami tata cara berzikir. Di antaranya, zikir dengan hati,
zikir dengan ucapan, dan zikir dengan perbuatan. Sehingga setiap saat, setiap waktu, dan setiap aktivitas, mari kita isi dengan berzikir. Berikut macam-macam zikir yang bisa kita amalkan. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya kita akan belajar tentang keutamaan sholat dan zikir. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Utlu ma wahiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Isi kandungan ayat tersebut adalah perintah kepada seluruh muslim untuk membaca dan memahami Al-Quran guna memperbaiki diri. Sholat dapat mencegah dan menghalangi seseorang dari perbuatan buruk, baik kepada sesama, agama, maupun beda agama. Sholat dan zikir adalah ibadah yang lebih utama dari ibadah lainnya. Allah Maha mengetahui setiap yang kita kerjakan, sehingga kita harus berhati-hati dalam lisan maupun perbuatan. Anak-anak sekalian, selain tercantum dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, keutamaan sholat dan zikir adalah sholat akan menjaga orang yang menunaikannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 138. Keutamaan sholat dan zikir akan diperoleh bagi yang menunaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapat cahaya, petunjuk, dan keselamatan di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani. Melalui sholat dan zikir, manusia takut akan melakukan hal dosa dan sia-sia karena selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lalai dalam sholat akan mendapat ancaman dan siksa dari Allah. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-7. Ibadat mandi 5 kali di sungai, maka sholat 5 kali sehari akan menghilangkan semua dosa dan kesalahan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Masya Allah, sempurna sekali ya keutamaan sholat dan zikir. Nah, semakin termotivasi bukan untuk istiqomah sholat dan zikir. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi hikmah sholat dan zikir. Hikmah sholat dan zikir diantaranya: 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. 2. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. 3. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah. 4. Mengantarkan pada kesuksesan dan pengampunan segala kesalahan. 5. Hidup serasi dengan semua makhluk ciptaannya. 6. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. 7. Melatih hidup disiplin dan tata aturan peraturan, baik peraturan kerja dan peraturan dalam kehidupan. 8. Membiasakan seseorang pada perbuatan, perkataan yang baik dan bermanfaat. 8. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Submateri selanjutnya adalah istiqomah dalam sholat dan zikir. Istiqomah adalah teguh dalam beriman sehingga tidak tergelincir, serta ibadah dan itikad-itikadnya tidak dilanggar. Berikut ini pahami upaya untuk istiqomah dalam sholat dan zikir.
Demikian pembahasan materi untuk kesempatan kali ini. Dan untuk bahan belajar di rumah, berikut ini Ibu sampaikan rangkuman materi. Silahkan anak-anak baca, pahami, dan indahkan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, kerjakan uji kompetensi berikut ini. Kolaborasikan dengan teman diskusi kalian. Berikutnya, untuk mengukur keterampilan kalian, buatlah sebuah produk tentang materi yang kita bahas. Dalam sebuah bahan presentasi menggunakan media yang kalian minati. Anak-anak sekalian, mari pembelajaran pada kesempatan kali ini kita tutup dengan sebuah doa. Berdoa, mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ibu Heni Tristianti undur diri. Gawe kupat janure tuwo, menawi lepat nyuwun pangapura. Berteman dan berkasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.